Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kita. Saya menyambut kepada keluarga Pendeta Lukas dan keluarga, terima kasih atas kesediaannya bisa bersama-sama dengan kami beribadah Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan saat teduh sejenak. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Mazmur 66 ayat 16 dan 17. Kami datang kepadamu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami ingin menaikkan puji dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dan dimuliakan ya Bapa. Dan kami juga siap belajar kepada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hans ya Bapa. Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita bersorak-sorai untuk Tuhan dalam pujian pilihanku.
Mari kita mengangkat pujian lebih dalam menyembah.
untuk kami sembah, kami puja ya Bapa. Engkau posisi tertinggi, Engkau yang menjaga kami, yang menduduki kerajaan Allah. Hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami meminta ya Tuhan dan memohon. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, di mana kami bisa beribadah bersama-sama kembali tempat ini, semua karena-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar ibadah ini menjadi berkat atas kami, dan kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir. Mungkin ada yang sedang sakit, bila bilang-bilangmu menyembuhkannya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Sambil petugas membawa kantung persembahan, kita akan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Gereja ini ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Hans, saya mengundang untuk adik-adik sekolah minggu. Kita akan doakan bersama untuk mereka untuk mendengarkan firman Tuhan di ruang sebelah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah diwahyukan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayo saudara, kita berdoa bersama-sama untuk anak-anak kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami yang mereka rindu belajar kebenaran firman Tuhan dari sejak ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu dengan memberikan mereka hikmat, kepintaran, kejelasan, sehingga mereka mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu mereka. Sehingga mereka bisa bertumbuh dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu. Saatnya kita akan mengangkat pujian untuk mendengarkan persiapan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Namu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin.
Biarlah pujian ini tidak hanya menjadi sekedar pujian bagi, tapi biarlah pujian ini membawa kami kepada Engkau, untuk kami terus mengiring seumur hidup kami, Tuhan. Ajar kami terus masuk dalam setiap rencana-Mu. Biarlah hidup kami semua dalam kendali-Mu. Jadikan hidup kami menjadi pribadi yang terus memuliakan, menjadi pribadi yang memancarkan sinar kasih Tuhan bagi setiap orang yang belum mengenal, agar kami dapat menjadi berkat, agar kami dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kami, melalui setiap sikap hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Mereka dapat melihat kehidupan kami begitu indah karena kami memiliki Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti ini, yang menembus kami dalam lubang dosa dan menarik kami, membawa kami, memuduskan kami, menyucikan kami agar kami menjadi pribadi yang lebih indah, yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya agak grogi karena ada senior kami di sini. Selamat datang kembali hambanya Pendeta Lukas dan keluarga. Kami bersyukur Bapak Ibu dan keluarga boleh hadir di tempat ini karena jauh-jauh dari Sumatera. Puji Tuhan. Naik apa Pak? Naik kendaraan tentunya ya. Puji Tuhan nggak naik perahu dari sana yang ada dayung dari Sumatera sampai ke Bogor gitu kan. Nah, kita bersyukur kita kedatangan para tamu ini, hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah melanglang buana. Dan kami junior-juniornya bersyukur sekali bisa boleh hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita di pujian yang di awal ada katakan yang lagu pilihanku di refnya itu ada kata-kata, ku tak mau hidup bagi dunia ini lagi, ku tak ingin kompromi. Pertanyaannya adalah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menjadi milik Allah, yang telah mendapatkan hak yang istimewa sebagai anak-anak Allah, masih patutkah kita berkompromi dengan dunia ini? Tentu tidak, betul ya? Dari 1 Yohanes yang tadi sudah dibacakan, bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di ayat ini maksudnya adalah ini dituliskan oleh Rasul Yohanes pada tahun sekitar 80 sampai 85 Masehi pada waktu itu, dan ini ditujukan kepada setiap orang-orang yang baru percaya, yang dimana ayat ini mengatakan, menyampaikan kepada kita semua untuk hidup tidak berkompromi dengan dunia. Karena kenapa? Karena hidup kita adalah cahaya yang tidak pernah mati. Yang artinya kehidupan kita yang telah percaya kepada Kristus memancarkan cahaya Kristus dalam kehidupan kita untuk semua orang yang belum percaya. Kalau kita istilahnya hanya berkumpul dengan orang-orang Kristen lainnya, cahaya kita tidak akan memancar keluar. Makanya kenapa di Matius bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Supaya apa? Sinar kasih Yesus tidak hanya kita nikmati di kita sendiri, tetapi sinar kasih Yesus kita pancarkan melalui hidup kita, melalui lingkungan pekerjaan kita, melalui lingkungan rumah tangga kita, masyarakat di tempat kita tinggal. Supaya apa? Orang yang belum percaya melihat bahwa Kristus ada dalam kita. Nah saudara, ada
ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Dan poin yang pertama, kita dipanggil untuk mencerminkan sifat Allah. Sifat Allah adalah kudus. Hari ini kita belajar tentang sifat Allah, tentang kekudusan. Di mana tadi di Yohanes dikatakan Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan sedikit pun di dalam Dia. Ya, seperti cahaya matahari yang memancarkan cahayanya ke segala arah. Kalau kita bisa lihat matahari, tentunya dia sampai menusuk ke dalam kegelapan. Setiap ada celah sedikit, maka cahaya itu akan masuk ke dalam celah tersebut. Betul ya? Nah, ketika cahaya ini hilang, makanya apakah hati kita sedang tertutup? Apakah hati kita sedang terselubung dengan hal yang lain? Apa yang menjadi hati kita, menutupi hati kita itu apa sih? Kenapa kita tidak bisa memancarkan sifat Allah yang kudus ini? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Tapi pertanyaannya, kita bisa nggak tetap hidup kudus? Bisa. Pertanyaan cuma mau atau tidak. Kalau kata orang Cina mah, pusenan buanan tan siang puyang. Artinya adalah bukan perkara bisa apa enggak, tapi mau apa enggak. Perbedaannya adalah ketika kita hidup di dalam dunia ini bukan berarti kita hidup baik-baik saja, aman-aman aja. Kita ngikutin alurnya dunia. Ketika orang berbuat gini, ya udahlah kita ikut ke kiri. Ketika dunia ini ke kanan, kita juga pun ikut ke kanan. Yang akhirnya kita nggak punya prinsip. Akhirnya kita tidak punya pijakan yang teguh bahwa kita tidak memiliki sifat Allah yang dipancarkan. Dunia ini berharap kita menyenangkan dunia ini, tetapi Allah tidak ingin kita sama dengan dunia ini. Dan di mana Allah yang adalah segala sumber kebaikan dan kebenaran dan kekudusan yang sempurna, murni dan tidak berubah. Kalau di Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Teman-teman yang dari SMP mungkin belajar kata yang diulang lebih dari 3 kali atau 3 kali, pastinya itu adalah sebuah kata yang penting, sangat penting bagi kita. Nah, ciri khas orang Kristen harusnya kita memahami bahwa ketika kita tahu kita menjadi anak Allah, kita harus mencerminkan sifat Allah. Dan ayat ini adalah sebuah undangan kembali untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita hidup kudus. Kita hidup memancarkan sinar kasih Allah. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, kalau di Yesaya disebutkan artinya kudus adalah kados, yang artinya terpisah, dikhususkan, suci, murni, dan berbeda dari yang lain. Bukan berarti Allah itu terpisah dalam arti kata dia menjauh, tetapi kita memiliki kualitas yang sempurna dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Nah, ini yang kedua, hidup yang berbeda, hidup yang dikhususkan. Yang artinya kita bukan terasing dari dunia, tetapi melainkan kita dikhususkan menjadi pembeda. Kalau dunia berkata kita harus mengejar kesenangan, kita harus mengejar status, kita harus mengejar karir, kita harus mengejar kepentingan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Yang penting saya senang, orang lain bodo amat. Yang penting saya happy, orang lain terserah dia mau ngapain nih. Dia mau menderita kek, dia mau gimana pun, mau jungkir balik dan segala macamnya. Nah, dunia selalu mengajarkan itu. Ketika kita butuh, dunia akan memberikan, betul? Tapi beda dengan Allah. Ketika kita percaya dengan Tuhan dan ketika kita membutuhkan, pertanyaannya adalah apa yang kita tunggu itu akan dijawab atau tidak. Seringkali kita, saya juga suka begini, menunggu itu adalah hal yang paling menyebalkan, betul ya? Membosankan, sangat bosan.
Tuhan udah kepepet nih, udah tinggal berapa hari lagi. Tuhan udah begini nih, udah waktunya udah harus ini nih. Tapi jawaban Tuhan apa? Sampai kita pusing 7 keliling, cari bantuan ke sana kemari, cari ke teman-teman, cari ke saudara, cari ke segala arah, sampai di titik dimana akhirnya udahlah nyerah. Akhirnya dunia sudah menyediakan dengan mudah. Contoh ketika kita memerlukan dana dan segala macamnya, kalau kita ngajuin ke sini susah, pinjam ke sini susah, pinjam ke sana susah, ke saudara pun yang tadinya saudara jadi menjauh. Akhirnya dunia menyediakan pinjol. Cepat loh, cuma 5 menit keluar tuh cair. Wah, dananya berapa? Nah, dunia menyediakan segala sesuatunya dengan mudah. Apalagi di zaman seperti ini. Kalau Pak Adil bilang zaman-zaman ini tuh udah gampang banget. Kita tinggal buka HP, foto KTP, foto diri, gitu kan, selesai, limitnya keluar. Tinggal kita mau cairin berapa. Pertanyaannya, kalau kita mau membandingkan dengan Allah, Tuhan, saya butuh dana, saya butuh buat bayar kuliah, saya butuh buat bayar kontrakan, saya butuh buat bayar listrik, saya butuh buat bayar anak sekolah dan segala macamnya. Tapi Tuhan gak jawab. Apa yang kita lakukan? Tuhan, maaf ya, kepepet nih. Coba dulu deh. Wah, keluar nih limitnya, pas dengan yang kita butuhkan. Betul? Saya pernah coba Bapak Ibu. Enak banget, tinggal scan doang. Kirim transfer, pusing ujung-ujungnya bayarnya. Nah, tapi dari sini kesabaran itu adalah sebuah proses di mana kita akan dibentuk lebih lagi. Hidup kita harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Ketika orang lain mengandalkan pinjol, ketika orang lain mengandalkan kreditan dan segala macamnya, bank pelacit atau bank yang lainnya, atau ada yang lain-lainnya, nah, kita mengandalkan Tuhan. Secara manusia capek loh. Tuhan kapan? Bentar-bentar di telepon, Pak mau lunasi kapan? Pak mau bayar kapan? Pak mau bayar ini kapan? Kalau enggak kami tarik ya, kami ambil. Sampai loh Tuhan. Sampai mungkin di titik dimana kita semuanya sudah diambil oleh dunia ini. Artinya Tuhan ingin melepaskan kita dari semua hal itu. Tuhan ingin menjaga hubungan dengan kita. Lupain. Yang punya aplikasi pinjol, puji Tuhan kami sudah nggak ada. Lunas. Ada nggak keinginan lagi? Ada kalau udah kepepet. Tapi balik lagi, kita harus membedakan diri. Akhirnya udah kepepet, udah pusing, Tuhan, terserah Tuhan deh. Taruh HP-nya, lupain. Kalau memang itu izin Tuhan untuk kita punya, kalau memang itu izin Tuhan untuk kita memiliki hal itu, Tuhan pasti akan kasih tepat pada waktunya. Semua yang Allah berikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang Allah berikan itu untuk kebaikan kita. Tuhan gak mau kita tergantung dengan dunia ini. Tuhan gak mau kita betul-betul, wah, dunia itu udah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Malah terlalu baik. Dengan apapun kita dengan mudahnya tes, beres. Tapi ternyata itu mengikat kita untuk supaya terus-terusan, ayo, kan udah lunas, pinjam lagi. Kan udah lunas, pinjam lagi, terus. Dan itu akan menjadi sebuah lingkaran setan di mana kita tidak akan pernah bisa lepas kalau kita tidak memilih komitmen kita. Kalau kita tidak memberikan kompromi kita kepada hal itu. Nah inilah hidup yang dikhususkan. Artinya kita harus membuat pilihan yang mencerminkan nilai-nilai Allah. Salah satunya adalah kudus. Kudus dalam apa? Perkataan, pikiran, mata, ucapan, semuanya. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi isi pikiran kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sepanjang hari kemarin atau di hari ini, pagi hari ini, kita sudah merancangkan sebuah hal yang baik untuk memuliakan Tuhan?
Apakah kita akan berpikir hari ini aku nggak mau ngomong kasar, hari ini aku nggak mau berbuat yang menyusahkan orang lain, berbuat yang merugikan orang lain, berbuat hal yang tidak sesuai atau menyakiti hati orang lain. Pernahkah kita bertanya, Tuhan, ini sesuai gak sih dengan apa yang Tuhan mau? Dan waktu-waktu ini saya sedang belajar untuk Tuhan, boleh? Tuhan, ini bagus gak ya? Sesuai dengan kehendak Tuhan gak ya? Tuhan, senang gak ya? Karena kenapa? Mungkin apa yang saya pikirkan itu baik untuk kita, tapi ternyata itu sebuah hal yang Tuhan gak suka. Didikan Tuhan itu apa ya? Dibilang menyakitkan, tapi setelah proses tersebut ada hal yang ternyata maunya Tuhan tuh begini ya. Setelah kita berkata maunya Tuhan begini, tidak hanya stop di situ, tapi kita harus menjadi saksi di tengah kegelapan dunia. Dan yang terakhir, cahaya Tuhan, cahaya itu tidak akan pernah mati. Karena kenapa? Dari dulu zaman nenek moyang kita diciptakan, dari Adam dan Hawa, mungkin sebelumnya, Allah itu gak pernah berubah. Kekudusannya kekal sampai detik ini. Dan dia adalah sumber terang yang tidak pernah padam. Hidup kudus itu proses berjalan sepanjang kehidupan kita. 24 jam itu terus kita harus pikirkan gimana caranya, Tuhan, aku kudus gak ya? Aku sudah mencerminkan sifatmu gak ya? Namanya anak pasti pernah ada badunya. Betul deh. Saya bukan pernah jadi anak, tapi sampai detik ini pun jadi anak. Nah, pernah gak sih orang tua dipanggil lah ke sekolah gara-gara berantem, dipanggil lah gara-gara ini, dipanggil dan segala macamnya. Nah, saudara, kehidupan rohani kita pun sama. Naik, cuma pertanyaannya, turunnya jatuh banget kan? Kalau kita jatuh banget berarti artinya kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Aduh, kenapa jatuhnya jauh banget? Kehidupan kita itu gak serta-merta ketika kita langsung lompat ke puncak kan? Tidak ada proses dalam setiap step-step yang Tuhan berikan. Nah, hidup kita tidak hanya sekali. Maksudnya adalah tujuan kita dipertemukan itu tidak hanya sekali jalan, enggak. Sampai detik kita nanti masuk peti mati, tujuan kita akan berakhir di sana. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita masuk peti mati, berapa banyak orang yang berkata, ini orang baik, ini orang yang tidak pernah saya dengar dia ini begini tentang hal yang negatif. Jadi tujuan hidup kita bukan hanya satu kali ini aja. Hidup kudus tidak bisa dicapai dengan sekali jalan, tapi setiap hari diproses, meskipun proses itu akhirnya menyakitkan, tapi tujuannya adalah Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan seperti cahaya matahari, tidak pernah padam. Kasih dan kekudusannya itu tidak pernah berubah, yang akhirnya kita dapat berkata bahwa oh iya, ternyata menjadi anak Allah itu bukan anak Allah yang biasa-biasa aja. Kita semua adalah cerminan kemuliaan Allah. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai, menyakiti orang lain, akhirnya kemuliaan Allah itu tertutup dengan apa? Setiap hal yang menyakitkan orang lain. Maka kehidupan kudus kita harus menjadi prioritas. Nah, kita dipanggil untuk menjadi terang dalam kegelapan dunia. Allah tidak pernah berubah dan menjadi fondasi kita untuk terus bertumbuh. Dan sebagai kesimpulannya,
Bagaimana kita harus mencerminkan sifat Allah? Kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, kasih dalam setiap perkataan dan perbuatan sehari-hari. Mari kita praktekkan hal ini. Bukan berarti setelah mendengar firman kita sudah selesai. Justru setelah mendengar firman, tugas kita adalah melakukan. Susah? Sulit. Betul ya? Karena kenapa? Ujian yang nyata adalah ketika kita keluar dari pintu ini dan kita bertemu banyak orang. Tahu-tahu dari sini ke tempat kita masing-masing, wah Pak, ada aja ya yang nebelinnya, ada aja yang begini ya. Tapi inilah yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencerminkan sifat Allah itu. Karena kita adalah anak-anaknya. Allah mau kita mencerminkan sifat Allah itu. Kita harus hidup dalam kebenaran, jujur, kasih kepada setiap orang dalam perbuatan kita sehari-hari. Yang kedua adalah hidup berbeda sebagai saksi. Kita dikhususkan bagi Allah bukan pengasih dari dunia, tapi untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita bersama. Dan yang ketiga, terus bertumbuh dalam kekudusan. Hidup kudus adalah perjalanan seumur hidup. Kita harus terus belajar, bertumbuh, bersinar sebagai terang di tengah kegelapan dunia. Dan hidup kudus adalah perjalanan yang indah dalam terang yang tidak pernah mati. Saya undang sekian pemain musik dan WL singer untuk maju ke depan. Mari kita semua, kita bangkit berdiri dan kita akan merespon firman Tuhan ini dengan pujian. Tuhan, inilah hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama kepadamu.
kami Tuhan. Kami mohon apa yang telah kami dengar hari ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan di dalam pikiran kami, tetapi menjadi kehidupan yang terwujud di dalam setiap tindakan kami setiap harinya. Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk kami hidup terpisah dari hal-hal yang tidak baik, tidak benar, untuk kami terus selalu berbuat kebenaran, dan untuk kami menjadi cahaya yang boleh menerangi orang-orang di sekitar kami. Bapa, ketika kami menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit, biarlah firman-Mu menjadi pedoman kehidupan kami. Ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa gagal, ingatkan kami Tuhan bahwa kasih dan belas kasihan-Mu selalu ada untuk kami, dan Engkau selalu memanggil kami untuk kami kembali kepada jalan-Mu. Lindungi kami Tuhan, lindungi keluarga kami, agar sepanjang hari-hari kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera. Jadikan hidup kami menjadi kesaksian yang indah tentang siapa Engkau, sehingga banyak orang dapat melihat kemuliaan-Mu melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Segala kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, kami diingatkan bagaimana hidup kami harus bisa menjadi terang bagi dunia ini, Bapa. Ajar kami Tuhan, dan ingatkan selalu kami Tuhan untuk bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini, Bapa. Dan kami bisa terus pancarkan kasih-Mu dan terang-Mu bagi dunia ini, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan arahkan hati pikiran kita dan kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluarga, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil. Kita bisa menjadi berkat bagi semua. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan, dan kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita
semua.